Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama kami, admin Dapodik Spesial, yang mana saat ini sudah memasuki bulan Januari 2022, itu tepatnya tanggal 18 Januari 2022. Nah, dengan demikian seperti biasa, seperti rutinitas kita setiap tahun ya, terutama bagi kelas 12, yaitu sudah bisa mengancang-ancang nanti memilih jurusan untuk perguruan tinggi. Nah, terkait dengan ini kami akan mencoba presentasikan masalah PDSS tahun 2021 ya. Jadi di sini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana pedoman ataupun cara-cara melakukan pengisian yang ada di PDSS. Seperti yang tampil di layar monitor, kita langsung saja. Sebenarnya aplikasi PDSS ini sudah dibuka pada tanggal 4 Januari kemarin ya. Jadi di sini ada beberapa kriteria atau poin yang harus kita ikuti dan pelajari tentang tahapan-tahapan pengisian PDSS ini. Yang pertama adalah verifikasi data sekolah ya, bisa dilihat di layar di monitor ya. Itu yang pertama adalah verifikasi data sekolah, kemudian pengisian siswa eligible, kemudian yang tiga pendefinisian kurikulum, dan diakhiri dengan pengisian nilai. Untuk verifikasi data sekolah ini merupakan bisa dikatakan sebagai tahap pokok ya, ataupun sebagai fundamental daripada pengisian PDSS ini. Karena di dalam verifikasi data sekolah ini terdapat data-data sekolah kita, diantaranya data sekolah, kemudian data kepala sekolah, kemudian kuota ya. Jadi di sini menentukan kuota di sistem sekolah itu dipatokkan kepada nilai daripada akreditasi sekolah kita ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa aturan main daripada kuota ini berdasarkan akreditasi sekolah kita ya. Bila mana akreditasi sekolah kita itu A, maka akan diberikan bonus sebesar 40% dari jumlah siswa kelas 12 atau kelas akhir ya. Kemudian untuk akreditasi B itu diberikan bonus sebesar 25% dari total siswa, dan juga kemudian C dan sebagainya itu diberikan bonus sebesar 5% dari jumlah peserta ya. Kemudian kita langsung saja verifikasi sekolah ini. Yang pertama harus kita login dulu terlebih dahulu ya. Di sini kami tidak membahas bagaimana cara mendaftarnya, mendaftar login LPNT atau mendaftar login siswa ya. Tapi di sini kita anggap sudah tahu dan sudah mempunyai akun di setiap sekolah masing-masing. Kemudian setelah login kira-kira seperti ini tampilannya. Nah, di sini berisikan profil sekolah, yaitu terdiri dari nama sekolah, kemudian akreditasinya, kemudian nama kepala sekolah, alamat, dan juga nomor HP. Nah, di sini ditampilkan di bagian data pribadi sekolah. Kemudian yang berikutnya yang ditampilkan adalah jurusan ya. Jadi di dalam verifikasi data sekolah ini, jurusan adalah poin kedua yang ditampilkan di dalam
verifikasi data sekolah ya. Jadi setiap kita harus menentukan jurusan di setiap sekolah kita masing-masing ya. Jadi apabila terjadi kesalahan penulisan jurusan ini, kita tidak usah panik. Karena kenapa? Karena bisa melakukan perubahan melalui verbal SP yang ada di kotak bawah ini ya. Jadi tidak ada yang perlu dirisaukan asalkan kita belum melakukan finalisasi ya. Kemudian setelah selesai ya, jadi tadi terlihat bahwa untuk verifikasi data sekolah itu ada dua, yaitu data sekolah kemudian jurusan ya, kemudian diakhiri dengan finalisasi ya. Nah, jadi untuk melakukan proses finalisasi ini itu harus kita pastikan dulu semua data, semua tampilan, semua jurusan, semua studi ataupun kelas itu sudah terisi dengan baik ya. Jadi bisa saya contohkan ini di kami ya, di sekolah kami. Nah, di sini sudah kita isikan, kemudian jurusannya. Nah, di sini ya, jurusan ini ya. Nah, itu harus sudah ada ya, harus sudah ada. Jadi di sini jelas bahwa terlihat jurusannya apa. Ya, kemudian kota, kemudian kelasnya ya. Jadi di sini kelas ini itu atau disebut juga dengan studi ya. Jadi studi apa aja ya, kemudian kita centang, kemudian kita lakukan simpan. Ini karena saya sudah melakukan finalisasi, maka dia akan berubah menjadi gray atau abu-abu ya, seperti itu ya. Kemudian setelah kita finalisasi, langkah berikutnya adalah siswa eligible ya, pengisian siswa eligible ya. Pengisian siswa eligible ini itu adalah proses pemberian peringkat terhadap berapa jumlah kuota yang kita dapat ya. Jadi seperti sekolah kami itu 40% dari 127 siswa itu mendapat kuota sekitar 51 siswa ya. Jadi 51 siswa ini kita melakukan proses pemeringkatan dengan cara menjumlahkan semua nilai dari kelas 1 atau dari semester 1 sampai dengan semester 5, kemudian kita gabung, kita jumlahkan, kemudian kita lihat siapa yang paling tinggi ya. Jadi urutan itu harus berurut dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah ya. Jadi bagi siswa yang tinggi itu tentu berada di posisi paling atas ya, seperti itu. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah mengerti dengan proses pemberian peringkat pada pengisian di kolom siswa eligible ini. Kemudian untuk pemberian peringkat ini bisa kita kita entrikan satu persatu ya, kita entrikan satu persatu, kita entrikan, tetapi juga bisa kita lakukan dengan cara mengimport ya, mengimport data ya. Jadi kalau siswanya seperti ini ya, saya langsung buka. Nah, jadi kalau siswanya sedikit itu bisa melakukan pengentrian secara satu-satu, tetapi kalau yang mempunyai siswa yang banyak itu mungkin cukup merepotkan, maka disarankan untuk melakukan import data dengan catatan harus menggunakan format CSV ya, seperti yang di bawah, harus menggunakan format CSV ya. Jadi import data ini harus sesuai dengan template yang disediakan oleh website PDS ya. Jadi di sini di bawah kita zoom ya. Nah, jadi di sini sebelum kita melakukan import, jadi kita terlebih dahulu mengunduh di sini ya, diunduh template ya, unduh ya. Nah, setelah kita unduh, maka di situ sudah muncul nama-nama siswanya beserta dengan NISN-nya ya. Jadi kita buka format CSV-nya itu, kemudian kita masukkan nilai
siswa tersebut dengan catatan bahwa tidak boleh merubah format yang sudah ada di template hasil dari unduhan kita tadi ya. Jadi kita dilarang keras merubahnya ya. Jadi apa adanya ya hasil daripada unduhan template itu, kita tinggal hanya melanjutkan dan mengisikan nilainya saja ya. Jadi tidak merubah format yang sudah disediakan yang ada di template. Ya, kemudian setelah itu kita pengisian setelah kita isikan datanya, siswanya sudah kita isi ya, kita sudah isikan nilainya. Ini karena saya belum isikan jadi tidak nampil ya, karena saya belum mengisikan nilainya ya. Jadi kalau siswanya sudah perankingan siswa tadi sudah oke, sudah diperiksa kebenarannya, maka kita melakukan finalisasi. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya pendefinisian kurikulum ya. Di sini kita masuk ke poin berikutnya, yaitu pendefinisian kurikulum ya. Ya, definisi ini merupakan semua kurikulum termasuk mata pelajaran KKN dan jam maksimal untuk semua tingkat ya dan jurusan. Ya, karena di sekolah kita itu tentu mempunyai kelas masing-masing atau studi masing-masing ya. Ada namanya mungkin reguler 3 tahun itu seperti biasa. Kemudian ada lagi yang sistem akselerasi ya, atau sekarang ini disebut dengan sistem kredit semester atau SKS ya. Jadi disesuaikan ya. Jadi kita harus berhati-hati memilih kurikulum ini, karena kita harus menyesuaikan dengan keadaan real yang ada di sekolah kita ya. Jadi di sini kurikulum ini berbeda dengan studi ya. Jadi di sini Bapak Ibu harus membedakan bahwa kurikulum ini berbeda dengan studi ya. Jadi kurikulum ini adalah pilihannya itu satu untuk setiap sekolah ya. Jadi harus hati-hati ya. Jadi kurikulum standar ya, kita harus memilih kurikulum standar yang ada di sekolah kita masing-masing. Kemudian setelah melakukan memilih kurikulum atau menetapkan kurikulum, tentu yang terakhir juga seperti biasa kita melakukan finalisasi ya. Jadi kalau kurikulumnya sudah sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya di sekolah kita, maka kita lakukan finalisasi. Kemudian untuk nilai ya, untuk menilai pengisian nilai itu juga diberikan dengan 2 cara. Itu bisa dengan cara satu-satu, kemudian juga bisa dengan cara import seperti data siswa tadi ya, data siswa eligible tadi ya, perankingan tadi ya. Nah, itu juga sama dengan pengisian nilainya sama ya. Jadi kalau sekolah kita itu tidak terlalu banyak ya, bisa mungkin dengan satu-satu. Tetapi kalau mempunyai 200 ke atas ya mungkin agak merepotkan. Jadi disarankan untuk melakukan import data yang sesuai dengan format yang tadi ya. Jadi menggunakan format CFV. Nah, jadi di sini juga seperti tadi, sebelum melakukan import kita harus terlebih dahulu mendownload template yang ada di bagian bawah. Nah, sini. Nah, di sini ya. Jadi sebelum kita melakukan mengisikan nilai ya, kita terlebih dahulu mendownload, mengunduh template yang sudah disediakan oleh PDSS ya. Jadi seperti yang katakan tadi, di dalam template ini kita dilarang keras mengubah format yang sudah ada, karena di situ sudah berisikan nama siswa dan NSN ya. Jadi kita tinggal melanjutkan ataupun mengisi daripada kolom-kolom yang ada di template ya. Setelah selesai baru kita lakukan unduhan ataupun melakukan import ke PDSS. Oke, kita next. Kemudian setelah dicek, di cross check dengan benar-benar, ya mungkin ya melibatkan beberapa pihak di satuan pendidikan kita masing-masing dan dinyatakan sah
dan sudah benar data nilainya. Kenapa? Karena saya katakan dan saya tegaskan adalah finalisasi nilai ini adalah proses finalisasi terakhir. Artinya Bapak Ibu, bila kita sudah memfinalisasi nilai ini, maka kita tidak bisa lagi merubah datanya. Seperti itu ya. Jadi kita harus betul-betul mengecek, cross check ya dalam hal finalisasi yang terakhir ini, yaitu finalisasi nilai ya. Kemudian ada yang berikutnya, itu ada pengisian status khusus siswa ya. Ini status khusus siswa ini itu untuk siswa yang pindahan ya, siswa yang pindahan eligible ini khusus siswa pindahan, kemudian tidak naik kelas, kemudian pertukaran pelajar atau cuti ya. Itu mereka juga diberikan kesempatan, sekolah dapat membenefitkan pada saat bisa nilai dengan cara di sini ya, dengan cara melakukan jurusan juga seperti biasa, kemudian memberikan pilihan pindah status khusus atau apa, tidak naik kelas, kita tinggal memilih ya. Itu tergantung kondisi daripada siswa yang khusus tadi ya. Jadi di sini khusus menangani siswa ya pindahan atau tidak naik kelas, kemudian pertukaran pelajar ataupun cuti ya. Jadi di sini semua siswa diberikan hak yang sama ya di dalam melakukan PDS ini. Oke, kemudian itulah kira-kira yang bisa kami sampaikan, bisa kami uraikan. Jika kurang paham ya, itu bisa bertanya di kolom komentar nanti di channel kami. Insya Allah kami bisa menjawab, dan jika kami tidak bisa menjawab, berarti kami yang bertanya kepada Bapak Ibu, karena kami sampai saat ini mengakui kami bukan merasa lebih hebat atau lebih tahu daripada Bapak Ibu, tetapi juga dalam proses belajar, dan juga sebelum melakukan review video, kami terlebih dahulu bertanya kepada ahlinya ya. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila video ini bermanfaat, segala kiranya subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan kita yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.